Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah statistik, yaitu mata kuliah chapter 14. Di sini kita akan membahas mengenai pengujian non-parametrik ya. Jadi statistik non-parametrik ini adalah statistik yang memang berbeda dengan yang sebelumnya kita pelajari. Kalau sebelumnya itu kita belajar mengenai statistik parametrik ya, Anda pernah belajar uji binomial begitu ya. Itu juga masuknya ke statistik yang parametrik, tapi kita akan menguji beberapa sampel yang masuk ke dalam kategori statistik non parametrik. Nah, sebagai bahan untuk perkenalan awal, jadi sebenarnya apa itu statistik parametrik? Jadi kalau kita berbicara mengenai statistik non parametrik, sebelumnya kita harus tahu dulu mengenai statistik yang parametrik. Nah, parametrik sendiri sebenarnya berhubungan dengan inferensial statistik atau statistik untuk pengambilan keputusan yang membahas parameter-parameter populasi ya. Jadi kita menggunakan data interval ataupun rasio dan kita menggunakan distribusi data normal atau yang mendekati normal, biasanya seperti itu. Jadi Anda dulu pernah belajar mengenai interval, mengenai rasio ya. Itu masuk ke statistik yang parametrik gitu ya. Datanya dia normal ataupun yang mendekati normal ya, itu di statistik yang pertama ya. Lalu kalau non parametrik itu sebenarnya apa? Statistik non parametrik ini sebenarnya adalah pengambilan statistik keputusan dalam statistik ya, yang tidak membahas parameter populasi ya. Kalau sebelumnya Anda kan pasti menggunakan meta rata, menggunakan misalnya Z begitu ya, menggunakan variansi dan seterusnya. Ini kita tidak terlalu menggunakan itu gitu. Tidak menggunakan parameter populasi. Jenis datanya seperti apa gitu ya. Datanya itu bisa nominal atau ordinal. Jadi data nominal ordinal itu adalah masuknya ke data yang kualitatif begitu ya. Jadi kalau nominal ini kita lebih ke datanya itu masing-masing setara gitu. Tapi kalau ordinal itu dia mempunyai tingkatan gitu ya, mengenai klasifikasi. Nah, distribusi data di sini itu ternyata tidak diketahui ya, atau tidak normal gitu ya. Jadi kalau di sini biasanya kita menggunakan data yang sifatnya itu normal karena nama itu lebih mudah untuk dicari gitu. Tapi kalau di sini kita menggunakan data yang tidak diketahui sebenarnya distribusinya apa. Nah, kemudian kita istilah non parametrik ini sebenarnya digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942 ya. Jadi istilah lain untuk non parametrik itu sebenarnya adalah distribution free statistic. Jadi statistiknya itu adalah bebas dari distribusi dan assumption free test. Jadi bebas dari asumsi-asumsi ya. Jadi kalau yang sebelumnya kita memang menggunakan distribusi, Anda kan tahu ya, distribusi normal, log normal, lalu distribusi Weibull dan segala macam. Nah, di sini kita asumsinya kita tidak menggunakan distribusi gitu. Nah, istilah-istilah tersebut itu kita memudahkan kita bahwa sebenarnya statistik ini adalah metode non-parametrik ini merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan segala asumsi yang melandasi metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal ya. Nah, pengujian statistik parametrik ini dilakukan dengan syarat yang pertama adalah datanya itu nominal. Nominal itu misalnya datanya itu kualitatif, ada atau tidak begitu ya. Mati atau hidup misalnya. Lulus atau gagal. Nah, misalnya seperti datanya itu nominal. Yang kedua adalah ordinal, sama-sama juga kualitatif tapi dia lebih berjenjang atau bertingkat. Misalnya agak sakit, sembuh gitu ya, setengah setuju, tidak setuju. Lalu juga bisa merupakan data interval atau rasio yang tidak normal gitu ya. Nah, di sini yang pertama kita akan mencoba untuk membahas mengenai uji tanda gitu atau sign test gitu. Nah, uji tanda ini adalah mendeskripsikan sebenarnya metode non parametrik yang sederhana ya. Di sini adalah biasanya digunakan juga untuk beberapa pengujian seperti uji satu sampel dengan t-test, uji perbandingan per sampel t-test ya, uji perbandingan, lalu juga uji untuk sampel besar. Nah, uji tanda ini juga diaplikasikan ya ketika kita mempunyai sampel yang sifatnya dia adalah
populasinya itu simetris dan continuous ya, artinya dia terus menerus ya, masih terus menerus dilakukan dan dia simetris. Nah, probabilitas ini didapatkan dengan nilai sampel yang lebih kecil ya daripada rata-rata, dan probabilitas untuk mendapatkan sampel yang lebih besar itu dari rata-rata itu adalah setengah. Jadi karena simetris, jadi yang mungkin nilai sampel yang lebih dari rata-rata itu kita dapatkan setengah, dan untuk sampel yang lebih besar daripada rata-rata itu juga mendapatkan setengah. Jadi misalkan ini rata di tengah, jadi sampel yang dikurang dari rata itu setengah, sampel besar daripada rata itu adalah setengah juga. Nah, secara umum karena ini simetris, maka sangat sulit biasanya untuk memverifikasi kecil atau besarnya ukuran sampel begitu ya. Nah, kita dapat memformulasikan bahwa kita menggunakan hipotesa di sini adalah median populasi. Jadi median populasi, karena median itu kan di nilai tengah ya, berarti kita gunakan ini sebagai mu ya, population median atau kita sebagai mu ya. Berikutnya adalah untuk pengujian H0 uji tanda tersebut, kita asumsi di sini tetap menggunakan ya mu ini sama dengan mu 0. Ini adalah mu-nya ini bukan rata-rata sampel, tapi ini adalah populasi median gitu ya. Median populasi mu sama dengan mu 0 terhadap alternatif pada dasar random sampel ukuran n. Jadi kita dapat mengganti masing-masing sampel nilai yang lebih besar daripada mu 0 dengan plus tanda plus. Kalau lebih besar daripada rata-rata mu 0, maka kita kasih plus, tapi kalau masing-masing lebih daripada mu 0, maka kita berikan tanda min. Jadi di sini kita harus menggunakan tanda plus dan tanda minus. Tujuannya apa? Ketika kita mendapatkan sampel yang lebih besar daripada mu 0 yang kita tadi kasih, itu kita kasih plus. Tapi kalau lebih besar daripada mu 0, maka kita kasih tanda minus. Nah, untuk pengujiannya sendiri ya, pengujian H0 ini ya, tanda plus minus ini adalah merupakan outcome dari pengujian binomial. Jadi di sini kita menggunakan P sama dengan setengah, karena di dalam binomial itu hanya ada 2 kejadian, gagal atau sukses. Ya, maka di sini masing-masing P-nya peluangnya adalah setengah. Lalu untuk nilai dari sampel ini sama dengan mu 0, ya, di mana nilai tersebut adalah merupakan variabel acak kontinu dan selalu dibulatkan gitu ya. Maka nilai-nilai yang dibulatkan ini kita buang gitu ya. Jadi di sini nilainya adalah dia kontinu. Jadi kalau misalkan saya di sini saya katakan nilainya 98, maka 98,3 ini adalah sudah di atasnya begitu ya. Jadi nilainya selalu dibulatkan. Nah, untuk menguji tersebut ya, maka untuk ketika sampelnya itu kecil, maka kita secara langsung menggunakan probabilitas binomial. Jadi karena sampel yang kita ambil ini kecil, maka di sini kita menggunakan tabel 1 untuk binomial ya. Anda sudah punya masing tabelnya. Nah, untuk uji tanda ini kita menggunakan tabel untuk binomial. Oke, ini contohnya, contoh dari pengujian tanda, uji tanda. Nah, di sini kita memiliki beberapa hasil pengujian oktan ya, pengujian nilai oktan pada gasolin atau bahan bakar. Ya, kita mendapatkan 15 sampel. Nah, di sini kita ketahui ada 99, 102,3, 99,8 dan seterusnya gitu ya. Kita menguji H0-nya itu adalah mu-nya atau populasi median itu sama dengan 98 terhadap hipotesa di sini adalah mu-nya lebih besar dari 98 pada level of signifikannya 0,01. Nah, di sini ingat, di sini kita mempunyai populasi median 98. Sehingga kita akan memberikan di sini adalah tanda untuk masing-masing nilai yang sudah dihasilkan dari pengujian. Jadi misalkan di sini 98, jadi di atas 98 ini kita kasih tanda plus, di bawah 98 ini kita berikan tanda minus. Solusi untuk soal yang tentang uji tanda. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai sampel itu sama dengan 98 ya. Nah, nilai sama 98 ini kan harus dibuang nih. Ya, nggak boleh sama dengan sekian. Nah, untuk penguji sampelnya di sini kita mempunyai N-nya itu 14 ya. Kita punya total sampel kita itu 14.
Nah, ujian nolnya berarti di sini kita buat mu sama dengan 98. Ini adalah populasi median ya. Jadi untuk mu 98 ini karena kita menggunakan binomial, kita katakan bahwa peluang kita sama dengan setengah. Untuk alternatif hipotesis atau hipotesis H1, mu yang ini lebih besar dari 98. Karena tadi pertanyaannya adalah kita suruh menguji apakah nilai mu kita lebih dari 98 ya. Sehingga P-nya ini adalah peluangnya lebih besar daripada setengah. Ya. Lalu untuk level of signifikannya kita tadi memakai 0,01, alfa 0,01. Nah, kriterianya ya didasarkan pada jumlah tanda plus atau jumlah tanda minus. Penggunaan jumlah tanda plus dinotasikan dengan X, artinya adalah kita akan mereject atau menolak H0 jika peluang untuk mendapatkan X atau tanda plus ya ini lebih kurang dari atau sama dengan 0,01. Jadi peluang kita untuk tanda plus itu kurang dari atau sama dengan 0,01. Nah, di sini yang keempat kita harus menghitung ya, mengganti nilai yang tadi ya, nilai kuantitatif tadi dengan simbol atau tanda plus atau minus. Nah, tadi kita sudah mendapatkan, kita kembali ya ke sini. Berarti kalau di sini kita tetap minus. Di sini 98, berarti ini lebih besar dari 98, maka kita di sini diberikan simbol atau tanda plus. Di sini plus, di sini plus, 100,5 ini plus, 99,7 plus, ini minus ya, 96,2 karena kurang dari 98. Di sini plus, tanda 102 ini plus, 103 plus, di sini minus, di sini plus, plus, di sini apa? Kita buang ya, karena 98 ini sama. Sehingga tadi sampel kita 18, tapi karena kita harus membuang sampel yang sama equal dengan mu tadi, ini kita buang. Sehingga kita masih sisanya adalah 14. Di sini plus ya. Oke. Nah, dari tabel tersebut kita dapatkan nilai X yang plus. X itu adalah nilai yang tanda plus. Kita dapatkan sebesar 12 ya. Dari 14 dikurangi 2 yang minus sama dengan 12. Nah, nilai X dan nilai N ini kita pakai untuk mendapatkan nilai hasil tabel binomial. Ya, dengan P-nya itu 0,5. Sehingga tabel binomial ingat bahwa kita menggunakan N sama 14, X-nya itu adalah lebih besar sama dengan 12. Ini adalah syaratnya. Sehingga kita gunakan 1 min B, N, X, P ya. 1 dikurangi nilai binomialnya. Nilai binomialnya kita adalah kita pakai di sini N-nya 14, X-nya itu adalah 12 ya, dikurangi 1 menjadi 11, P-nya 0,5 sama dengan 0,9935. Untuk mendapatkan X besar daripada 12, kita ingat bahwa ketika X besar dari 12, maka kita 1 dikurangkan dengan nilai binomialnya sama dengan 0,0065. Pengambilan keputusannya adalah di sini ingat 0,0065 ini kurang dari 0,01. Sehingga H0-nya harus kita reject. Kita bisa mereject H0 jika kurang dari atau sama dengan 0,01. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa median dari nilai oktan tadi ya, level oktan tadi yang diberikan dengan pada bahan bakar itu lebih besar dari 98. Artinya di sini kita menolak H0 dan kita menerima H1. Oke, sampai di sini ya. Silakan dipelajari kembali. Ini harus kalian pelajari untuk tabel binomial. Kita kembali ke statistik 1. Di sini kita punya P 0,5, lalu kita punya N-nya 14, lalu kita punya X-nya adalah 12 dikurangi 1, 11. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 0,9935. Untuk X lebih besar daripada 12, maka 1 dikurangi 0,9935. Kemudian lanjut ke uji tanda berikutnya. Jadi, uji tanda ini juga dapat digunakan untuk statistik non-parametrik yang menggunakan uji berpasangan, PRT test, atau yang menggunakan sampel-sampel yang besar. Nah, salah satu masalahnya adalah untuk uji berpasangan,
maka kita menggantikan nilai tanda plus jika nilai yang pertama ini lebih besar daripada nilai yang kedua. Dan kita menggunakan minus jika nilai yang pertama kita dapatkan itu lebih kecil daripada nilai yang kedua. Dan jika kita mendapatkan nilai keduanya sama, maka kita buang. Ya. Nah, prosedur ini sama dengan yang sebelumnya, tetapi di sini mu-nya bukan mu median. Mu-nya adalah mu difference atau mu D, ya, median of difference. Contohnya adalah pada chapter 8. Di sini kita mendapatkan beberapa average weekly losses, ya, yaitu disebabkan oleh karena kecelakaan di 10 industrial plant atau pabrik industri sebelum dan sesudah adanya pelatihan. Ya, ini kita mengulang di chapter 8. Sebelumnya kita mendapatkan nilai untuk nilai weekly losses-nya itu adalah 45, 75, dan sekian. Lalu setelah adanya training, kita mendapatkan nilai 36 dan seterusnya. Ya, di sini, ini adalah 0,05 ya. Di sini kita ingin menggunakan apakah efektif ya pada program tersebut untuk menguji tanda 0,5 ya. Di sini saya coba ganti ya. 0,5 ya, apakah cukup signifikan program pelatihan yang diadakan oleh perusahaan tersebut ya, cukup efektif atau tidak. Nah, ketika kita menggunakan statistik non parametrik, otomatis kita tidak menggunakan mu atau menggunakan z atau menggunakan x min mu seperti yang ada di statistik parametrik, tetapi kita menggunakan tanda di sini. Hipotesisnya seperti apa? Hipotesisnya adalah di sini H0-nya adalah mu D sama dengan 0. Artinya P-nya adalah sama dengan setengah. Lalu berikutnya untuk H1-nya adalah mu D lebih besar daripada 0. Artinya P-nya lebih besar dari setengah. Level of signifikannya atau alfanya adalah ini alfa ya, bukan A. Alfanya adalah 0,05. Lalu di sini X itu adalah jumlah nilai plus ya. Kita mericek H0 dan untuk perhitungannya adalah di sini kita mengganti masing-masing pasangan kita dengan nilai plus ya. Jika nilai pertama sudah pada nilai yang kedua, dan kita mengganti minus jika nilai yang pertama kurang dari nilai yang kedua untuk 10 pasangan. Oke, kita lihat di sini nilai yang pertama di sini bisa pada nilai yang kedua, maka kita berikan plus. Yang kedua, nilai pertama sudah yang kedua, kita berikan tanda plus. Untuk yang ketiga, nilai pertama diberi kalau bisa daripada nilai yang kedua, kita beri tanda plus. Yang di sini juga sama plus. Di sini nilai apa? 33 lebih kecil daripada nilai yang kedua, maka kita berikan tanda minus. Di sini 57 lebih besar daripada 51, kita berikan tanda plus. 83 lebih besar daripada 7, kita berikan tanda plus. 34 dan 29 ini kita berikan tanda plus. 26 dan 24 ini kita berikan tanda plus, ini juga plus ya. Jadi di sini kita memiliki sejumlah dari 10 sampel, 1 nilai minus, 9 nilai plus. Ya, X berarti X sama dengan 9, dengan N sama dengan 10, tidak ada sampel yang kita buang ya di sini. P sama dengan 0,5. Sehingga di sini X lebih besar dari 9, maka 1 minus nilai dari sampel tadi ya, binomial didapatkan 0,9893, sehingga peluang X besar dari 9 itu adalah 0,0107 ya, atau 1,07% ya. Nah, keputusannya adalah karena 0,0107 kurang dari 0,05, maka kita akan menolak H0. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa program safety tadi, program keselamatan tadi adalah efektif. Di mana di sini kita mendapatkan nilai X atau X itu adalah nilai simbol plus kurang dari atau sama dengan 0,05. Metode statistik non-parametrik yang kedua yaitu kita menggunakan rank sum test, artinya adalah uji penjumlahan ranking. Jadi pada uji penjumlahan ranking ini kita akan meranking dari nilai yang kita dapatkan lalu kita jumlahkan ranking tersebut. Nah, untuk sebagai dasarnya, di sini kita memperkenalkan adanya dua pengujian yang didasarkan pada penjumlahan ranking atau mu-test ya, u-test yang dipresentasikan atau ditunjukkan sebagai alternatif dan parametrik untuk uji dua sampel ya. Ingat ini adalah uji dua sampel, artinya kita menggunakan dua sampel, sampel 1 sampel kedua.
seperti pair. Selain pair sampel atau uji pasangan juga ada yang namanya two sample t-test. Dan di sini H-test, di sini ada U-test, ada H-test. Ini adalah menunjukkan sebagai alternatif non parametrik untuk uji analisis dua arah ya, analisis varians dua arah. Jadi ingat ini ada U-test untuk alternatif two sample t-test, ada H-test untuk analisis varians dua arah yang sudah kita pelajari di chapter 12 kemarin ya. Dengan kata lain bahwa H-test ini adalah menyediakan ya sebuah pengujian H0 di mana K-sampel datang dari populasi yang identik terhadap alternatif hipotesis dari populasi yang tidak identik. Jadi ada H0-nya itu adalah dikatakan sebagai populasinya identik atau mu1 sama dengan mu2. Lalu untuk H1-nya adalah populasinya berasal dari populasi yang tidak identik atau mu1 tidak sama dengan mu2 ya. Untuk mengilustrasikan bagaimana kita menggunakan U-test, ingat U-test itu juga bisa disebut sebagai Wilcoxon test atau Mann-Whitney test. Ini diambil dari seorang statistikawan ya yang berkontribusi dalam pengembangan statistik. Nah, di sini kita menggunakan studi mengenai sedimentasi batuan. Sedimentasi batuan ini menggunakan diameter atau dalam milimeter ya untuk pasir yang sudah tersedimentasi. Di sini kita dapatkan untuk pasir San Juan pasir pertama itu 0,63, 0,17 dan seterusnya sampai 0,40. Untuk Sen 2 atau pasir yang kedua kita gunakan 1,13, 0,54 terus sampai 0,54 ya. Di sini kita mendapatkan di Sen pertama ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang pertama kita punya N sama dengan 15, yang kedua kita punya N sama dengan 14 ya. Problemnya adalah bagaimana kita memutuskan apakah dua populasi tersebut berasal dari populasi yang sama atau salah satunya lebih besar atau sama dengan tidak sama dengan populasi tersebut ya, atau populasi tidak identik gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut di sini kita akan menggunakan yang namanya adalah random variable ya. Kita S1 ini adalah katakanlah sebagai variabel acak yang punya distribusi pertama. Sedangkan S2 ini juga sebuah distribusi acak pada distribusi yang kedua. Jadi peluang untuk X1, A kurang dari X1 itu kurang dari peluang dari A kurang dari X2 ya. Jadi A itu adalah sebenarnya inequality for some A ya. Jadi kita katakan sebagai populasinya gitu ya. Jadi peluang untuk A kurang X1 itu kurang dari P peluang A kurang dari X2 ya. Di sini populasinya itu adalah kita katakan sebagai stokastik, artinya adalah populasinya ini tidak pasti begitu ya. Kadang besar di satu sisi, kadang mengecil gitu ya. Tidak ada kepastian gitu. Nah, di sini kita harus merankingkan terlebih dahulu nilai yang tadi ya. Kita rankingkan di sini 1, 2, 3 dan seterusnya harus kita rankingkan. Yang pertama, yang kedua, ketiga dan seterusnya kita rankingkan. Jadi dua nilai ini kita susun semua ya, kita rankingkan. Begitu ya. Setelah kita rankingkan tersebut kita dapatkan bahwa urutannya seperti ini ya. 0,12 itu yang paling kecil, lalu yang paling besar ini berasal dari populasi pertama. Lalu di sini nyampe 0,26 dari populasi kedua, lalu populasi pertama 0,35 dan seterusnya. Di sini kita urutkan ya. Jadi kita urutkan, kita dapatkan populasi pertama dan kedua. Lalu berikutnya kita bisa juga mengurutkan data seperti ini ya. Jadi kalau saya buatkan secara Excel-nya, kita urutkan ya. Yang satu itu dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dan seterusnya. Untuk di rank 2 atau populasi 2 itu datangnya dari rank 5, 8, 13, 16 seterusnya. Nah, ini kita jumlahkan ya. Jadi yang tadi kita dapatkan di sini ya, tadi di sini ini kita nih 1, 2, 3, 4 ya, 5-nya ini adalah dari populasi kedua ya dan seterusnya. Nah, kita di sini rankingkan ya. Nah, untuk beberapa misalnya yang sampel yang sangat identik itu bisa
kita berikan rankingnya itu adalah 3+4/2. Misalnya kalau 3 sama 4 ini adalah sangat identik, 1, 2, 3, 4 ya, ini sangat identik, nah kita bisa dijumlahkan. Tapi karena kalau tidak ada ya nggak perlu gitu ya. Tapi kalau ada yang memang sama, kita bisa jumlahkan. Jadi misalkan 0,20, 0,20, jadi ini saya jumlahkan nih. Jadi dia rankingnya adalah bukan ranking 4 dan 5, tapi ranking 4,5 gitu ya. Dan seterusnya, kalau misalkan Anda punya identiknya itu 3, misalkan di sini 0,20, 0,20, 0,20 ini semuanya identik nih ya. Berarti Anda jumlahkan nih 4, 5, 6. Berarti di sini rankingnya bukan ranking 4, 5, dan 6. Ini adalah 4, 5, 6 dibagi 3 gitu ya. Oke, lalu untuk H0-nya di sini adalah kita menguji apakah dua sampel ini berasal dari populasi yang identik ya. Maka di sini kita menggunakan rata-rata dari ranking tersebut untuk mendapatkan ya nilai dari dua sampel, lebih atau kurang ya. Nah, tadi kita sudah punya nih perbedaan dari kemungkinan dari size penjumlahan ranking dari sampel pertama dan sampel yang kedua ya. Nah, di samping kita menggunakan rata-rata, kita juga membandingkan ranking ya, penjumlahan ranking dari kedua sampel. Jadi nggak cuma rata, tapi juga rankingnya. Ini kita gunakan untuk menentukan apakah perbedaan tersebut cukup besar ya untuk menolak H0. Nah, di sini untuk penggunaan penjumlahan ranking ini, yang pertama kali adalah kita sebut sebagai non-parametrik ya, terhadap alternatif untuk dua sampel di tes ya. Dan W1, W2 ini adalah sebenarnya digunakan untuk bagaimana mengambil keputusan yang didasarkan pada penjumlahan statistik yang terkait aja. Nah, di sini selain kita tadi sudah menghitung W-nya, kita juga menggunakan U-test. Nah, U-test ini sebenarnya adalah perbedaan antara W1 penjumlahan ranking dengan N1 ya, perkalian N, jumlah N1 dikali dengan N1 plus 1/2. Nah, untuk U2-nya ini sebenarnya adalah jumlah ranking yang pada sampel kedua, W2 min N2 dikalikan N2 plus 1 dibagi 2. Nah, di sini ya untuk statistik U yang sama dengan atau lebih daripada dua sampel tersebut. Jadi ukuran di sini adalah untuk dua sampel N1 dan N2. Ini bagaimana kita akan menggunakan mu1 di sini ya. Jadi kita bandingkan nilai mu1 dan mu2-nya. Nah, untuk hipotesis yang pertama H0 ya, di sini kita menggunakan dua sampel dari identifikasi yang berbeda atau yang identik. Maka kita coba ditunjukkan rata dan varians pada distribusi sampel mu1 ya. Jadi kalau mu1 ini dia punya min dan dia juga punya varians. Jadi bagaimana menghitung min-nya itu adalah dari N1 kali N2/2. Lalu bagaimana menghitung variansnya itu adalah dari N1 kali N2 dikali dengan N1 plus N2 plus 1 dibagi 12 ya. Ini adalah bagaimana kita cara menghitung min dan varians dari mu1. Dalam uji penjumlahan ranking ini ya, tadi kita sudah menemukan perhitungan untuk U1, U2. Nah, sebenarnya di dalam studi numerik ini ya, kita sebenarnya menggunakan distribusi sampling atau sampling distribution. Nah, di sini adalah kita katakan bahwa U1 ini dapat didekati dengan distribusi normal ya. Ketika apa? Ketika N1 dan N2-nya itu lebih besar dari 8. Jadi kalau bisa dari 8, kita bisa memakai rumus untuk pendekatan normal. Nah, di sini kita akan menguji H0 itu dengan dua sampel yang datang dari, apakah dua sampel tersebut datang dari dua populasi yang identik. Itu dasarnya adalah dari uji statistik untuk normal, yaitu Z. Nah, di sini kalau Anda pernah belajar kan di sini X min mu ya. Anggaplah bahwa X-nya itu adalah U1, min-nya itu adalah mu U1. Sedangkan deviasi itu adalah sigma U1. Nah, di sini adalah kita asumsikan bahwa variabel random ini mempunyai distribusi yang normal ya, kita dekati dengan distribusi normal. Pada pengujian penjumlahan ranking, di sini kita akan menguji apakah H0 ya, ini terhadap H1.
H0 di sini adalah, maksudnya adalah 2 sampel berasal dari populasi yang identik. Ya, berarti H1-nya apa? Populasi berasal dari, sampel berasal dari populasi yang tidak identik. Artinya kalau kita menggunakan di sini mu1, maka di sini populasi keduanya secara stokastik ini lebih besar daripada populasi yang pertama. Ya, artinya nilai mu ini kan lebih kecil ya. Jadi hipotesis kita bisa menolak H0 jika Z yang kita hitung kurang dari Z alpha atau Z tabel yang kita cari, ya, di mana nilai mu1-nya itu lebih kecil, ya. Sehingga di sini akan menghasilkan nilai W1-nya juga kecil. Ya, W1 itu tadi penjumlahan ya. U1 itu adalah W dikurangi tadi ya N1 dikali N1 plus 1 ya. Nah, untuk alternatif hipotesisnya berarti di sini maksudnya adalah populasi 1 secara stokastik itu lebih besar daripada populasi kedua ya, lawan dari yang pertama tadi ya. Maka kalau misalnya di sini kita bisa menolak H0 ya, jika Z lebih besar daripada Z alpha, jika kita menggunakan nilai U1 ya itu lebih besar ya daripada mu2 dan tadi, sehingga di sini kalau mu1 lebih besar maka kita juga akan mendapatkan U1 yang lebih besar pula ya, didapatkan dari U1 yang lebih besar. Nah, penggunaan di sini misalkan kita akan menggunakan beberapa data ya, data tadi endapan tadi, sedimen batuan tadi. Pertama kita mendapatkan di sini ada data untuk sen 1, ini adalah sen 2 ya. Nah, gunakan U-test pada alpha 0,01 untuk menguji apakah H0 yang menyatakan bahwa 2 sampel berasal dari populasi yang identik terhadap dari alternatif hipotesis yang menyatakan bahwa populasi berasal dari sampel berasal dari populasi yang tidak identik. Populasinya nggak identik ya. Jadi H0-nya itu populasinya itu identik ya, sama dengan mu2. H1-nya populasinya tidak identik atau itu sama dengan mu2. Alfanya 0,01. Nah, di sini kita menolak H0 jika Z kurang dari min 2,575 ya. Hasilnya dari mana tadi ya 0,01, lalu kita tetapkan di sini adalah tadi kita punya masing-masing punya N ya. Z alpha ya. Oke. Lalu berikutnya adalah di sini dimana Z itu kita cari aja ya. Lalu kita di sini gunakan mu1 ya. Artinya apa? Di sini kita tadi mendapatkan bahwa mu1 itu lebih kecil daripada mu2 ya. Jadi kita akan menggunakan yang ini ya, menggunakan penolakan dari penolakan yang ini. Ya, karena kita menggunakan nilai yang lebih kecil dari mu1. Kalau mu1 lebih kecil daripada mu2 atau mu1 lebih besar nilai daripada mu2, maka kita akan menggunakan daerah penolakan yang kedua yang ini. Oke. Nah, di sini kita menggunakan mu1 yang lebih kecil 162. Nah, di sini jangan lupa kita harus mencari adalah nilai tadi kan nilai rata-rata. Di sini tadi kita punya nilai mu-nya. Lalu kita mencari rata-rata dari mu-nya. Kita gunakan rumus yang awal tadi ya. Nah, kita gunakan Z ini dan kita gunakan nilai mu yang ini ya. Lalu gunakan rata-ratanya adalah tadi ya 1 kali 2/2. Dan gunakan varians, nilai variansnya. Jadi, kalau kita sudah mendapatkan nilai min rata-ratanya, lalu kita mendapatkan juga nilai variansnya, di sini kita tinggal masukkan aja. Ingat bahwa sebenarnya nilai situ itu kan artinya kan X dikurangi mu per akar varians atau deviasinya. Tapi di sini adalah X yang diganti dengan dengan U, lalu rata-ratanya diganti dengan tadi ya, rata-rata dari U1, lalu dibagi dengan sumber deviasinya, akar dari varians 1 tadi. Ya, maka di sini kita dapatkan minus 2,75. Nah, minus 2,75 ini kita bandingkan dengan daerah penolakan yang pertama. Kenapa? Karena kita menggunakan nilai U yang lebih kecil. Kita menggunakan nilai U1 ya. Kalau kita menggunakan nilai U1 lebih besar daripada U2, maka kita akan menggunakan daerah penolakan yang kedua. Tetapi karena kita menggunakan U1 yang lebih kecil, sehingga kita menggunakan daerah penolakan yang pertama ya. Di sini kita nggak mungkin menggunakan U2 karena memang dari hasil penjumlahan tadi itu adalah kita mendapatkan nilai U1 yang lebih kecil daripada U2. Kalau tadi penjumlahan yang tadi kita mendapatkan U1 lebih daripada U2, maka kita akan menggunakan daerah penolakan yang ini ya. Nah,
Oke, di sini kita dapatkan bahwa p-value-nya itu adalah sebenarnya bukan untuk daerah ini ya, peluang dari di sini diterima adalah 0,006 sebenarnya, bukan 0,1. Kalau 0,1 otomatis dia akan menolak ke 0. Ya, tetapi kalau di p-value 0,006 ini ya sebenarnya dia ada di daerah 0,006, sedangkan di kita itu menggunakan 0,1. Artinya memang lebih kecil ya di sini. Nanti kita bisa menyimpulkan bahwa ada cukup bukti yang kuat ya bahwa ada perbedaan pada populasi tersebut ya, ukuran tersebut. Karena kita menolak H0. Berikutnya adalah kita menggunakan H-test. Nah, H-test ini kita gunakan atau kita juga sebut sebagai uji Kruskal-Wallis ya. Kruskal-Wallis ini adalah kita menggeneralisasi U-test ya yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis H0 ya, bahwa K itu adalah sebuah random in the sample atau sampel acak yang datang dari populasi yang identik. Nah, di sini untuk pengujian seperti pengujian U-test ya, semua observasi untuk penggunaan Kruskal-Wallis ini kita harus dirankingkan ya. Nah, rankingnya itu dijumlahkan atau kita sebut sebagai R ya, R1 jumlah ranking yang dihasilkan oleh N1 ya, jadi N1, N2, N dan seterusnya sama dengan N. Nah, untuk rumusnya untuk H-test ini adalah 12 per N dikali N plus 1 ya. Di sini adalah jumlah dari 1 sampai ke R1 kuadrat per NI min 3 N plus 1 ya, ini sudah given rumusnya. Nah, ketika N-nya lebih besar dari 5, maka untuk semua I dan hipotesisnya itu adalah benar ya. Jadi distribusi sampling untuk H ini adalah didekati dengan distribusi chi-square. Nah, bedanya di sini yang tadi Anda menggunakan U itu adalah dengan penggunaan tabel Z, di sini kita akan menggunakan chi-square. Statistik untuk H-test ini ya, ini adalah ketika NI-nya lebih besar daripada 5, maka untuk semua I dan nol hipotesisnya itu benar ya, maka distribusi sampling H ini didekati dengan chi-square. Jadi syaratnya NI-nya, jumlah semua NI-nya itu adalah, NI-nya itu lebih besar daripada 5. Ya, maka kita bisa menggunakan chi-square distribusi dengan K-1 degree of freedom. Kalau yang tadi pada U-test Anda menggunakan tabel Z, tapi pada H-test ini ya, di mana NI-nya besar daripada 5, maka kita akan menggunakan di sini adalah chi-square ya. Ingat penggunaan tabel chi-square. Ini adalah contohnya, misalkan di sini kita ingin pada sebuah percobaan kita akan mendesain dengan membandingkan 3 metode untuk pencegahan korosi. Ya, nah di sini dihasilkan adalah maksimum kedalaman dari lubang ya. Jadi di sini adalah berapa korosinya itu di dalam lubang pada masing-masing kabel ya yang kita punya atau kawat yang kita punya ya, dengan treatment metode A, metode B, metode C. Maka di sini kita dapatkan bahwa kedalaman dari masing-masing lubangnya itu adalah 77, 54 dalam inch ya, ribuan inch dan seterusnya ya sampai metode C. Nah, pada alfa 0,05 maka kita disuruh untuk menguji H0 bahwa 3 sampel itu berasal dari populasi yang sama. Jadi artinya H0 itu adalah 3 sampel ini dari populasi yang sama. Sehingga satunya apa? Nah, satunya adalah ketiga sampel tidak berasal dari populasi yang sama ya. Di sini populasinya aja identikal atau min 1 sama dengan min 2 sama dengan min 3. Kalau di sini adalah mu-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, alfanya itu adalah 0,05. Di sini dia menolak H0 jika H-nya lebih besar daripada 5,991. Dari mana nilainya? Di sini adalah Anda cari di X chi-square 0,05 untuk degree of freedom-nya 2 ya. Ada beberapa juga tabel yang menyatakan kalau ini alfa, berarti Anda bisa gunakan di sini 0,95 ya. Ini adalah ini taraf kepercayaan kita ya, yaitu 1 min alfa. 1 min alfanya adalah 0,95. Maka kita dapatkan kalau DF-nya itu 2, maka di sini terdapatkan 0,5,99 gitu ya.
Jadi seperti itu cara mencarinya kalau untuk menggunakan tabel yang online seperti ini ya. Nah, kita kembali. Nah, di sini kita menghitung ya, ranking tersebut kita urutkan seperti tadi yang saya sebutkan di awal. Jadi kita dapatkan untuk sampel pertama itu rankingnya 6, 13, 14, 16, 17, 18. Jadi Anda harus mengurutkan terlebih dahulu ya ranking tersebut. Kalau nggak Anda urutkan susah untuk mendapatkannya gitu ya. Jadi ini saya mencoba untuk mengurutkan di dalam Excel itu sudah saya urutkan di sini metode A, B, C ya. Seperti ini cara ngurutinnya ya. Jadi di sini Anda cari nih diurutin aja di sini ya. Ini saya metode A saya kasih lambang biru, B pink misalnya, merah, C hijau. Nah di sini saya urutkan. Jadi di sini ingat yang identik ini kita harus ratakan. Jadi ini bukan peringkat 4 tapi ini 4,5. Ini juga bukan peringkat 5 tapi ini adalah 4,5 ya. Jadi di sini Anda bisa mengurutkan rankingnya di sini. Lalu Anda bisa jumlahkan. Ini namanya adalah RI ya. R1-nya itu 84. Jumlah dari rankingnya metode A. Kalau di sini Anda punya metode 2, R2, berarti di sini adalah jumlah ranking dari metode 2 ini adalah 55,5. Lalu Anda punya R3 atau metode dari R3 ya. Setelah Anda mendapatkan jumlah masing-masing ranking, maka Anda dapat menggunakan rumus yang tadi ya, 12 plus di sini adalah Anda bisa gunakan rumus yang ini ya, N-nya adalah semuanya ya. Jadi semua N ini kan jumlah semua. Di sini kita dapatkan 6,7. Nah, 6,7 ini kita bandingkan dengan nilai chi-square pada alfa 0,05. Berarti di sini H-nya kita adalah besar daripada nilai chi-square kita. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa H0 ini kita harus tolak ya pada alfa 0,05. Nah, sebenarnya kalau kita cari p-value-nya, jadi peluang dia ya sebenarnya peluang perolahan dia itu ada di p-value berapa sih? Sebenarnya dia ada di p-value 0,035 ya. Nilai p-value itu sebenarnya dapat dijelaskan dari nilai yang di sini ya. Jadi tadi kita menggunakan alfa 0,05, artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan itu adalah sebesar 95% ya. Di degree of freedom 2 kita dapatkan 5,99. Nah, karena di situ kita mendapatkan 6,7 ya, artinya di antara 0,95 dan 0,975 ya, di antara ini. Jadi memang alfanya itu di antara 0,05 dan 0,025, 0,025 dan 0,05 gitu. Jadi di antara ini. Jadi tadi yang dijelaskan adalah p-value dia ya, nilainya dia sebenarnya penolakan dia itu ada di sekitar 0,035 begitu ya, di antara 0,05 dan 0,025 gitu. Jadi p-value-nya yang didapatkan di sini itu adalah ya tadi ya di antara 0,025 dan 0,05 itu di antara 0,035 gitu ya. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga metode pencegahan kolusi tadi ya itu tidak equal, tidak sama efektifnya berbeda-beda, nggak semuanya itu sama metodenya. Jadi punya perbedaan keefektifan dalam pencegahan korosi ya.